Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk topik kali ini saya coba membawa satu topik berkaitan dengan persiapan pasukan timnas Indonesia untuk menghadapi dua tim dalam grup F, yaitu tim Filipina dan juga Irak. Melihat daripada urutan dalam grup F saat ini, timnas Indonesia berada di urutan kedua ya. Jadi kalau dilihat lawannya selepas ini adalah timnas Irak dan juga Filipina. Jadi kalau dalam grup F ini memang pasukan timnas Irak adalah lebih unggul lah. Jadi untuk menentang dua lagi tim ini bagi melayakkan timnas Indonesia untuk ke babak seterusnya, dua tim ini harus Indonesia perlu meraih poin ya. Bagi saya untuk menentang pasukan timnas Filipina, pasukan timnas Indonesia bisa untuk mendapatkan poin di situ, dan untuk berhadapan dengan Irak. Nah, disinilah satu perkara yang perlu ditekankan berkaitan dengan persiapan timnas Indonesia. Apakah yang dilakukan untuk mempertahankan, memperjuangkan timnas Indonesia itu dan memperkuatkan timnas Indonesia itu untuk menentang Irak. Jadi saya ada dapat kabar bahawa ada juga beberapa pemain lagi ya tambahan ataupun dinaturalisasi ataupun pemain keturunan ini digabungkan dalam timnas Indonesia untuk menentang Irak. Salah satunya adalah Kelvin Werdong. Jadi ini merupakan salah seorang pemain yang memang Coach Sintayong sangat inginkan. Jadi ini pastinya akan dimainkan di pasukan timnas Indonesia untuk menentang Irak nanti. Nah, jadi bagi saya saat ini pasukan timnas Indonesia berada pada landasan yang betul ya, ataupun di posisi yang begitu menarik, kerana pada perlawanan sebelum ini pasukan timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan yang cukup baik dalam menentang lawan-lawan mereka. Bagi saya Coach Sintayong ini adalah orang yang paling penting untuk mencaturkan siapa pemain-pemain yang harus dimainkan ketika menentang tim Irak nanti, sebab ini merupakan perlawanan yang menentukan sama ada pasukan timnas Indonesia ini bisa layak ke babak seterusnya ataupun tidak. Jadi inilah usaha yang perlu dilakukan bersungguh-sungguh ya, kerana ini selangkah lagi pasukan timnas Indonesia akan ke babak yang ketiga ya. Di sini dikatakan media Irak soroti evolusi Indonesia, ngeri-ngeri sedap skuad timnas Indonesia. Jadi mereka sudah melihat dan juga bersedia ya, kerana pasukan timnas Indonesia setiap kali penampilan perlawanan pastinya akan ada perubahan pemain-pemainnya. Jadi itulah saya katakan tadi bahawa Coach Sintayong ini kalau dari segi mencatur pemain-pemain, dia adalah ahlinya. Jadi Coach Sintayong telah berjaya membawa pasukan timnas Indonesia ini ke satu level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi apapun, mari kita semak dulu perkara ini, yang mana media Irak sudah menyoroti ya evolusi timnas Indonesia. Mereka sekarang ini tengah berfikir dan juga mungkin mereka akan rasa sesuatu perkara yang mereka hadapi ini bukan lagi seperti dulu. Jadi apapun, mari kita saksikan klip video ini. Jom. Harap-harap Kelvin Werdong dapat turun padang, dapat main. Ini kekuatan baru nih guys. Saya dah tengok di Bung Ropan ya, ada dikatakan Kelvin Werdong ini akan bermain di timnas Indonesia. Ya guys, pasalnya kedatangan para pemain keturunan benar-benar telah mengubah kekuatan dari tim Garuda Indonesia. Terbukti di tengok pemain keturunan ya. Vietnam yang sebelumnya jadi musuh yang selalu menyulitkan timnas kita, berhasil kita buat malu, baik saat bermain di GBK maupun di Maidin Stadium.
Indonesia Oh, dua berhasil perlawanan menang di dua laga tersebut. disapu bersih oleh Hal timnas itu Indonesia. berhasil membuka peluang Indonesia untuk lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia pun terbuka lebar. Hal yang kemudian Betul. ikut menjadi sorotan Satu langkah dari lagi. media-media yang ada di luar negeri, tak terkecuali Irak, calon lawan Wah, kita Irak. di laga selanjutnya. Yang kami lihat mulai mewaspadai perkembangan dari Oh, nih, skuad timnas Indonesia. Tom Hai. Betul lah. Inilah pemain-pemain keturunan memperkuatkan pasukan timnas Indonesia. Mungkin untuk yang perlawanan pertama itu Irak nampak macam meremehkan timnas Indonesia. Tapi ini pusingan kedua, round kedua ini, mereka kena hati-hati Tim sebenarnya. nasional Indonesia menunjukkan performa gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round kedua. Skuad Garuda saat ini menduduki peringkat kedua grup F dengan koleksi Wah, ini 7 poin dari 4. Indonesia berada di kedudukan yang kedua ya. Filipina di bawah lagi. Jadi dua tim ini yang akan dilawan oleh timnas Indonesia untuk layak ke babak seterusnya. Jadi kalau saya lihat di sini Irak lah yang harus diambil perhatian oleh timnas Indonesia. Jadi itulah saya tengok persediaan yang begitu rapi ya yang dilakukan oleh Coach Sintayong untuk membentuk timnas Indonesia bagi menentang Irak dengan memanggil pemain-pemain keturunan ya, membuat naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan itu untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Salah seorangnya adalah Kelvin Werdong. Itu akan dimainkan untuk menentang timnas Irak. Nanti saya tengok latar belakang ini pemain Kelvin ini. Jom kita lanjut. Pertandingan. Perjalanan timnas Indonesia di round 2 kualifikasi diawali dengan kekalahan telak 1-5 dari Irak. Wow. Namun tim asuhan Sintayong bangkit dengan berhasil menahan imbang Filipina 1-1 di kandang mereka. Sebelum akhirnya di awal tahun 2024, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam, 1-0 di kandang dan 3-0 di tandang. Menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk melesat ke posisi kedua klasmen. Melesat dah guys. Posisi kedua terus. Vietnam pun sapu bersih. Padahal musuh tradisi itu 20 tahun bertahan timnas Indonesia. Akhirnya Vietnam dikalahkan juga. Jadi ini Irak nih. Begitu untuk bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia masih membutuhkan 1 kemenangan lagi. Gimana selanjutnya? Kita akan menghadapi Irak dan juga Filipina di GBK pada bulan Juni mendatang. Oh, di GBK ya. Beruntunglah kalau main di kandang sendiri sebab dukungan supporter kan. Itu. Indonesia versus Irak. Pertandingan Indonesia menghadapi timnas Irak pada awal bulan Juni mendatang dipastikan akan menjadi laga yang menarik dan berbeda dari laga-laga sebelumnya. Seperti kita tahu, di 2 laga sebelumnya, Indonesia selalu kalah dari Irak. Pertama, yakni saat timnas Indonesia dibantai Irak dengan skor 5-1 di kandang mereka. Dan yang kedua, yaitu saat Indonesia kalah 3-1 di ajang Piala Asia Qatar di awal tahun 2024. Meski begitu, hal ini tak menjamin bahwa Irak bisa mengalahkan Indonesia di laga selanjutnya. Terlebih jika melihat bahwa timnas Indonesia telah berubah menjadi tim yang jauh lebih kuat saat ini. Laga Indonesia kontra Irak ini pun telah menjadi sorotan di media-media Irak saat ini. Salah satunya yakni Iraq Football Gallery. Akun media olahraga di Irak yang telah memiliki lebih dari 1 juta follower itu baru-baru ini mengirimkan postingan yang berisikan informasi bahwa laga Indonesia versus Irak di GBK akan dipenuhi oleh 77.000 kursi yang dijual untuk penonton. Mereka juga menambahkan informasi jika Stadion GBK adalah stadion yang sama dengan stadion yang menggelar laga final Piala Asia 2007, di mana saat itu Irak punya kenangan manis saat menjadi juara Piala Asia. The Indonesian Football Federation confirms that the 77,000-seater Gelora Bung Karno Stadium is the host stadium to face Indonesia and Iraq in the ASEAN Double Qualifiers next June, the same stadium that hosted besar the stadionnya nih 2007 guys. Asian Cup Final. Penuh ini nanti. Postingan dari media Iraq Football Gallery tersebut, ada 12.000 like dan 500 lebih reaksi yang mengisi kolom komentar di postingan tersebut, di mana beberapa di antaranya memberikan respect untuk Indonesia. Bahkan ada juga yang menilai jika laga ini bisa menjadi kekalahan perdana Irak di babak kualifikasi Piala Dunia round 2, jika melihat apa yang dibawa Indonesia saat ini. See you again, brother.
Semoga pertandingannya seru. Indonesia will try by all means to win against Oman. They guarantee 100% qualification. It will be a very difficult match. I feel we're going to lose. The Indonesians will start the war hiding on us. A difficult match because the Indonesian national team is developing and they will try by all means Indonesia sedang to win berkembang. and among their audience. But Betul. God willing, the Lions are like this. Indonesia saat ini betul-betul melakukan ya sehabis baik, sebab ini dia punya perjalanan separuh sudah perjalanan. Kalau tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh, memang sayanglah, sebab Indonesia sudah berusaha sehingga ke level ini, guys. Jadi Irak perlu bersedia menghadapi timnas Indonesia, dan timnas Indonesia saat ini sudah jauh berbeda ya dengan pemain-pemain sebelum ini, sebab penampilan wajah-wajah baru itu yang menyukarkan pihak lawan untuk membaca strategi corak permainan pasukan timnas Indonesia saat ini dengan kehadiran pemain-pemain baru kan, pemain keturunan itu yang satu senjata yang Sintayong gunakan ya untuk saat-saat akhir ini. Wow, memang bijaklah Sintayong nih. Masih sempat lagi. Selain postingan di akun media Iraqi Football Gallery, media lain dari Irak, Iraqi Pro Player, juga menyoroti pemain-pemain keturunan baru timnas. Seperti postingan berikut ini yang menjelaskan dampak dari 4 pemain anyar saat timnas menghancurkan Vietnam. Indonesia diunggulkan oleh 4 pemain baru dari stadion-stadion Eropa. Pertama kali bermain pada laga terakhir timnas melawan Vietnam, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan yang sangat penting. Setelah unggul 1 gol di kandang sendiri, mereka berhasil meraih kemenangan besar bersama. Clean triple di tanah Vietnam, 2 hasil tersebut membuat Indonesia naik 8 peringkat di ranking FIFA. Pemain baru naik yang 8 ada di peringkat. Indonesia semuanya adalah: bagi Indonesia, laga kontra Irak ini adalah laga pembuktian jika kita bisa bersaing di level Asia, terkhusus dengan deretan pemain baru yang datang. Jika memang tentu itu akan memastikan kita untuk lolos ke babak selanjutnya, dan jika belum bisa menang, kita juga masih bisa lolos dengan mengalahkan Filipina di permainan berikutnya, yang juga akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi nampaknya di sini Irak sudah memerhati pasukan timnas Indonesia ya. Dia soroti juga pemain-pemain keturunan, pemain-pemain baru, wajah-wajah baru ini dalam timnas Indonesia. Bermakna saat ini apa yang telah dilakukan oleh Sintayong, oleh PSSI ya, dengan membuat pemain-pemain baru ataupun mengundang pemain-pemain baru untuk memperkuatkan timnas Indonesia itu sangat tepat, dan masanya sudah sampai masanya untuk melakukan hal itu, karena kalau lewat lagi ataupun lambat untuk membawa pemain-pemain keturunan ini, dari segi tempo itu mungkin dari segi untuk menjadikan satu tim yang kombinasinya itu serasi mungkin ada agak payah sedikit, tetapi saat ini sudah bermula, sudah jalan. Yang saya tahu pemain-pemain keturunan ini sudah dibawa ke dalam timnas Indonesia untuk memperkuatkan menentang tim lawannya. Jadi itulah kelebihan Indonesia. Dia kalau dari segi pemain-pemain keturunan ini tidak sukar untuk timnas Indonesia memperolehi pemain-pemain itu. Lagipun saat ini timnas Indonesia menjadi satu tarikan ataupun ramai pemain-pemain keturunan yang mengoffer diri untuk gabung dengan timnas Indonesia. Jadi di situ timnas Indonesia dari segi kesulitan untuk memperolehi pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, yang ada pengalaman bermain di Eropa itu adalah tidak sukar. So bagi saya pasukan timnas Indonesia dia dapat ke babak yang seterusnya ya, dan saya berkeyakinan betul sebab usaha Sintayong dan juga PSSI saat ini begitu agresif ya untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia, karena satu langkah lagi guys, timnas Indonesia boleh maju ke babak yang seterusnya apabila dia dapat mengalahkan 2 tim ini, yaitu Irak dan juga Filipina.
maka timnas Indonesia akan lolos lagi ke babak ataupun putaran yang ketiga, guys. Jadi ini satu perlawanan yang menarik ya di GBK nanti untuk timnas Irak dan juga timnas Filipina yang akan ditentang oleh timnas Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan perlawanan itu diadakan di GBK. Di situ dengan penyokong, dengan supporter Ultras Garuda memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Dari segi motivasi mereka bermain itu lebih tinggi berbanding dengan bermain di luar. Jadi apapun, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan dapat memperolehi kejayaan untuk menentang dua lagi tim ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. So itulah perkara yang menarik untuk timnas Indonesia yang saya rasa jadi tertarik itu karena perkembangannya itu cukup cantik ya, perjalanan timnas Indonesia itu, sehingga saat ini timnas Indonesia kalau di Asia Tenggara ini dia telah mengungguli beberapa negara di sekitar Asia Tenggara ini. So apapun itu sejak dari saya, semoga timnas Indonesia dapat melakar sejarah untuk ke Piala Dunia 2026. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.